Haleluya, puji Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kembali Yesus kuatku menyapa kita, berharap semuanya baik-baik dan tetap melangkah di hari ini bersama dengan Tuhan dalam kekuatan, di dalam firman-Nya, di dalam pengharapan yang tidak bergeser dari iman kita. Sebelum kita masuk di dalam renungan hari ini, mari sejenak kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami permuliakan. Kesempatan yang indah ini kembali kami datang di hadapan-Mu. Bersyukur untuk hari yang baru. Kami kembali Tuhan akan melihat dari firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di sepanjang hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan kami pengertian yang jelas supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami buka hati untuk firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini mengambil satu ayat pokok di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima berbunyi demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dari ayat pokok ini, firman Tuhan sebelumnya berbicara mengenai pencobaan itu. Rasul Yakobus ini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita melihat dari sisi logika, hal yang seperti ini sulit untuk kita terima. Tetapi di ayat pokok kita hari ini berkata, apabila kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Kenapa kita harus meminta hikmat kepada Tuhan? Supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Jalan yang sementara kita lewati ini, lalui ini, kita bisa tahu bahwa jalan ini adalah jalan yang dari Tuhan untuk kita. Di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6 berkata, karena Allah lah yang memberikan kita hikmat. Jadi, hikmat itu bersumber dari Allah. Itu sebabnya kita harus meminta hikmat itu dari Tuhan tentunya. Kenapa? Kita harus memiliki hikmat, harus punya pengertian. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15, di situ intinya berkata, siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada orang-orang yang meminta pertanggung jawab kepada kita mengenai pengharapan yang kita miliki. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya untuk mempertahankan iman kita, untuk mempertahankan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan lagi, 1 Korintus pasalnya yang pertama, di situ dijabarkan mengenai pemberitaan salib Kristus. Jadi di sana ada orang-orang yang tidak percaya, yang menganggap pemberitaan mengenai salib Kristus itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, berita tentang salib Kristus itu
itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kalau kita mengakui, kita percaya mengenai salib Kristus yang sudah selamatkan hidup kita, itu pada dasarnya kita memperoleh hikmat yang besar dari Tuhan. Hikmat Kristus, hikmat Allah ada pada kita mengenai salib Kristus itu. Dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia tentunya. Kalau kita bisa percaya dan mengakui mengenai salib Kristus itu. Pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan mati, bangkit untuk kita. Itu adalah hikmat yang turun dari Allah bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang akan diselamatkan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang akan binasa, salib Kristus itu adalah sebuah kebodohan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya akan salib Kristus itu yang sudah selamatkan kita. Berarti kita memiliki hikmat yang dari Allah. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini memberikan kita pengertian bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan bukan hanya sekedar kita percaya, tetapi kita juga turut mengalami penderitaan bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, ia harus memikul salib. Kita adalah orang-orang yang masuk di dalam bilangan ini. Orang-orang yang memikul salib. Orang-orang yang turut menderita. Pengalaman-pengalaman yang kita alami sekarang, pencobaan, pergumulan, dan sebagainya. Itu menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya. Bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi kita juga turut mengalami apa yang dinamakan penderitaan, apa yang dinamakan memikul salib Kristus itu. Puji Tuhan. Suatu saat, seperti di 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 tadi itu sudah katakan, ada orang-orang yang akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Kita sudah mengalami sendiri, bukan hanya mengerti, bukan hanya memiliki hikmat itu, hikmat tentang Kristus itu, tetapi kita sendiri mengalami penderitaan itu. Dan kalau kita kembali di Yakobus pasal yang pertama itu, firman Tuhan di sana berkata, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi, ujian terhadap iman kita membawa kita kepada kesempurnaan dan tidak kekurangan suatu apapun. Kapanpun orang minta pertanggungjawaban kepada kita, kita siap mempertanggungjawabkan kepada orang lain mengenai iman kita. Kita siap mempertanggungjawabkan kepada orang lain mengenai pengharapan kita. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Lihat renungan firman Tuhan memberikan kami kembali kekuatan, kesegaran, semangat sukacita, bahwa hikmat yang kami miliki yang bersumber dari Tuhan adalah hikmat yang terbesar, karena itu adalah kekuatan Allah, dan juga iman yang kami miliki, hikmat yang kami miliki ini adalah hikmat Yesus Kristus sendiri. Terpuji nama Tuhan, berkati kami semua, berkatilah umat Tuhan dalam segala aktivitas, pekerjaan, usaha bisnis, pelayanan di sepanjang hari ini. Jaga, lindungi, pelihara kami, biarlah penyertaan Tuhan ada atas kami. Mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.